Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Angelina Nabila Audrey. Saya merupakan mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Pengajaran yang diampu oleh Ibu Susan Febriantina, SPD, MPD. Stay tune on watching ya, karena akan ada video yang bermanfaat untuk kita semua. Let's check it out. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, saya akan memberitahukan bahwa materi yang saya sampaikan yaitu untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan dengan materi pokok administrasi keuangan yang berdasarkan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk kelas 11 SMK Abdi Karya Bekasi tahun ajaran 2020-2021. Baik, kalau begitu mari kita mulai pertemuan pertama. Belum memulai pemaparan materi, alangkah baiknya kita mengetahui capaian pembelajarannya. Di sini terdapat dua kompetensi, yaitu kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4, yaitu memahami ruang lingkup administrasi keuangan dan mengelompokkan ruang lingkup administrasi keuangan. Lalu siswa diharapkan mencapai indikator pencapaian kompetensi 3 dan 4, yaitu menjelaskan pengertian administrasi keuangan, mengidentifikasi fungsi administrasi keuangan, menguraikan tujuan administrasi keuangan, mengemukakan dasar administrasi keuangan, melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi keuangan, dan melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi keuangan. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika teman-teman mendengar administrasi keuangan? Lalu, apakah itu administrasi keuangan? Baik, kalau begitu kita akan memulai pengertian administrasi dan keuangan ya. Administrasi adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan keuangan adalah mempelajari bagaimana individu bisnis dan organisasi meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan sejalan dengan waktu dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Kalau begitu, administrasi keuangan dapat diartikan dalam dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, administrasi keuangan adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Dan dalam arti luas, administrasi keuangan adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Keberadaan administrasi keuangan merupakan salah satu hal yang mutlak ada dalam sebuah organisasi, karena setiap organisasi pasti memiliki sumber keuangan berikut dengan alokasinya, sehingga administrasi keuangan pasti dibutuhkan. Adapun fungsi-fungsi administrasi keuangan, ada 4 nih teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok nih, yaitu investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Sedangkan investasi jangka panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan, produksi, kendaraan, dan lain-lain. Yang kedua ialah fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu, juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Artinya, suatu perusahaan harus memilih apakah dana yang diambil dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, atau modal perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ialah fungsi pembelanjaan. Ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain,
Fungsi pembelanjaan di sini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Dan yang keempat atau yang terakhir ialah fungsi pembagian laba. Ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Contohnya seperti upah. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Baik, tadi kita sudah membahas tentang fungsi administrasi keuangan. Sekarang kita akan beralih kepada tugas administrator keuangan. Hampir di setiap perusahaan dari sektor apapun pasti memiliki administrasi keuangan yang bertugas mengontrol keuangan perusahaan. Tugas administrasi keuangan sendiri sangatlah banyak dan tanggung jawabnya pun begitu besar. Berikut saya akan menjelaskan detail-detailnya. Yang pertama, membuat perencanaan keuangan. Tugas pertama yang harus dijalankan oleh staf administrasi keuangan adalah membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan peminjaman, pengeluaran, penerimaan, hingga pembayaran dana pada perusahaan. Tetapi agar anggaran tersebut tetap sesuai dengan visi misi perusahaan, maka pihak administrasi harus tetap konsultasi dengan atasan seperti manajemen, bendahara, sampai direktur. Yang kedua, menyusun laporan keuangan. Membuat laporan ini merupakan tugas pokok bagi staf administrasi keuangan. Penyusunan tersebut dilakukan secara berkala, mulai dari penyerahan laporan harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Semuanya dibuat berdasarkan aktivitas atau aliran biaya masuk, keluar, utang piutang, dan sebagainya. Di samping itu ada banyak sekali macam-macam laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan akhir, dan masih banyak lagi. Tentu saja semuanya berdasarkan realitas dan bukti transaksi yang ada agar tercipta laporan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Jadi laporan ini tidak hanya dibuat sekali saja, namun juga dibuat berkali-kali, seperti berdasarkan bentuk periodenya. Karena laporan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan. Yang ketiga ialah mengelola uang kas. Selain memegang kendali pada pencatatan transaksi di perusahaan, staf administrasi keuangan juga memiliki tugas untuk mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran wajib, mengatur kas, menghandle pembayaran atas kewajiban serta pembuatan transaksi kas, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengelola kredit. Tagihan yang masuk pada perusahaan juga menjadi tanggung jawab bagi staf administrasi keuangan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, mengurus surat berharga. Surat berharga perusahaan juga menjadi salah satu tanggung jawab staf administrasi keuangan. Tugas administrasi keuangan pada surat berharga ini yaitu seperti menandatangani cek, mengecek nominal pada cek, mencatat, mengecek aktivitas modal kas kembali, sampai menyimpan surat berharga sesuai dengan aturan yang ada. Selain tugas-tugas di atas, staf administrasi keuangan juga harus bekerja sama untuk menyusun kebijakan administrasi keuangan dengan bagian lain yang berkaitan langsung dengan visi misi perusahaan. Tujuan administrasi keuangan. Tujuan umum dari administrasi keuangan adalah memproses dan mengatur keuangan perusahaan atau organisasi agar administrasi keuangan perusahaan berjalan dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah beberapa tujuan administrasi keuangan. Di antaranya adalah: pertama, memperlancar proses keluar masuknya uang. Yang kedua, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, adanya bukti transaksi. Yang keempat, mempermudah transaksi uang. Teman-teman, tadi kita sudah membahas dan memahami pengertian administrasi keuangan, fungsinya dan tujuannya. Tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Secara umum, setidaknya ada 3 manfaat dari administrasi keuangan, yaitu yang pertama ialah pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan.
Administrasi keuangan merupakan perpaduan antara administrasi dengan keuangan. Administrasi berkaitan dengan proses pengelolaan, sedangkan keuangan berkaitan dengan sumber daya uang yang akan menjadi roda kehidupan usaha, sehingga penggunaan uang harus secara efektif dan efisien. Dalam ilmu administrasi keuangan dijelaskan bahwa untuk dapat menggunakan uang secara efektif dan efisien, maka harus dilakukan 3 pola pengelolaan keuangan yang meliputi: pertama, pembuatan anggaran belanja atau budgeting. Yang kedua, melakukan pembukuan atau accounting. Yang ketiga ialah pemeriksaan keuangan atau auditing. Saat ini kita akan mengetahui komponen administrasi keuangan. Ada apa aja ya? Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, perencanaan keuangan. Maksudnya ialah semua kegiatan perencanaan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ialah penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya yang dibuat secara detail anggarannya. Yang ketiga, yaitu pengelolaan keuangan. Maksudnya ialah penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ialah pencarian keuangan. Maksudnya ialah semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ialah penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang keenam yaitu pengendalian keuangan. Maksudnya ialah semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ialah pemeriksaan keuangan, yaitu maksudnya ialah hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Nah teman-teman, tadi kita sudah banyak sekali ya membahas tentang administrasi keuangan, mulai dari pengertian, tujuan, manfaat, komponen, dan lain sebagainya. Tapi kita belum mengetahui nih, siapa saja petugas administrasi keuangan. Pelaksanaan administrasi keuangan dilakukan oleh beberapa petugas, diantaranya ialah: pertama, manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan adalah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan pengisian dana kas kecil. Yang kedua, administrasi kantor atau yang disebut sekretaris. Beberapa tugas dan tanggung jawab administrasi kantor atau sekretaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pimpinan perusahaan dengan pihak bank. Misalnya, pada saat penyimpanan uang di bank, melakukan pembayaran rekening pajak atau sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan, menangani kas kecil dengan melakukan pencatatan dan menyediakan dana untuk keperluan rutin yang nilainya kecil, serta mengurus administrasi surat menyurat. Yang ketiga adalah bendahara atau kasir. Tugas dan tanggung jawab seorang bendahara atau kasir adalah menerima permohonan pengajuan dana kas kecil dan juga laporan pembukuan kas kecil dari administrator kantor. Selanjutnya, mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai atau cek. Demikian sudah pemaparan dari saya. Berikut ada sedikit pesan motivasi diri untuk kita semua. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Dari Malcolm X, yaitu seorang tokoh Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Oleh karena itu, tetap semangat untuk kita semua, terkhusus teman-teman SMK Administrasi Perkantoran dimanapun berada. Jangan menyerah, kita pasti bisa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.